wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 2B kelompok 6 yang akan membawakan tema Humanisme Islam. Anggota kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya, Fitri Ratna Wijayakusuma. Yang kedua ada Damar Andika Putra Kartika Aji. Dan yang ketiga ada Iksanuddin. Kami akan membawakan beberapa subtema, yaitu yang pertama pengertian humanisme Islam, sejarah humanisme Islam, konsep humanisme Islam, karakteristik humanisme Islam, prinsip humanisme Islam, dan yang terakhir tipologi humanisme Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian humanisme dalam Islam dan juga sejarah humanisme Islam. Yang pertama, pengertian humanisme dalam Islam. Humanisme berasal dari kata Latin humanus dan memiliki akar kata homo yang berarti manusia. Humanus adalah sifat manusia atau sesuai dengan kodrat manusia. Sedangkan Islam memandang bahwa humanisme harus dipahami sebagai konsep dasar kemanusiaan yang tidak berdiri sendiri dan bebas. Sehingga dalam memberikan pengertian tentang memanusiakan manusia harus terkait dengan teologis. Dalam konteks ini, Al-Quran memandang manusia sebagai wakil atau khalifah Allah di muka bumi ini. Selanjutnya, sejarah humanisme Islam. Humanisme di dalam dunia Islam telah ada sejak lama, yaitu sekiranya sejak 14 Hijriah atau 10 Masehi. Pada masa ini, ada sekelompok orang pemikir yang disebut dengan humanis Islam. Di antara sekelompok orang tersebut, di antaranya adalah Ibnu Maskawasih, Abu Hayyan Al-Tauhidi, dan Abu Sulaiman Al-Sijistani. Sebutan humanis ini melekat pada mereka karena hubungan karakter pemikiran yang telah mereka hasilkan yang lebih berani terang-terangan dibandingkan dengan pemikir sebelum atau sesudah mereka. Mereka seolah mengurangi pentingnya agama, bahkan agama Islam itu sendiri, meskipun tidak menolak signifikasinya. Selanjutnya, sejarah humanisme Islam. Humanisme di dalam dunia Islam sendiri telah ada sejak lama, sekiranya pada 14 Hijriah atau 10 Masehi. Pada masa ini ada beberapa kelompok pemikir yang biasa disebut dengan humanis Islam. Di antara para humanis Islam ini ada Ibnu Maskawasih, ada Abu Hayyan Al-Tauhidi, dan ada Abu Sulaiman Al-Sijistani. Sebutan humanis Islam ini melekat pada mereka karena karakter yang dibangun oleh mereka sendiri yang lebih berani dan terang-terangan dibandingkan dengan pemikir pendahulunya atau pemikir setelahnya. Mereka seolah mengurangi pentingnya agama, bahkan agama Islam itu sendiri, meskipun mereka menolak signifikasinya. Konsep humanisme Islam. Secara tegas, Al-Quran mengutuk penindasan dan ketidakadilan. Orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus membela mereka yang lemah, seperti anak yatim, orang terlantar, orang miskin, dan menegakkan keadilan di muka bumi. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 terdapat 3 persoalan besar. Yang pertama ada teologis, antropologis, dan kosmologis. Secara teolog, manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari keuntungan di akhirat. Tetapi tetap harus bekerja di dunia untuk mendapatkan rizki selama menjalani kehidupannya. Jadi tidak boleh ada salah satu yang dilupakan
atau salah satu diabaikan. Kemudian secara antropologis, manusia tidak boleh berburuk hati pada orang lain, tidak boleh iri dengki, tidak boleh dendam, tidak boleh melakukan keburukan-keburukan lainnya. Kemudian secara kosmologis, manusia tidak boleh melakukan kerusakan terhadap alam ataupun merusak lingkungan. Disinilah manusia mengharuskan atau diharuskan menerapkan ajaran-ajaran Islam semasa hidupnya, di mana sebenarnya Islam itu bersifat sangat universal untuk segala bidang kehidupan. Karakteristik humanisme Islam. Humanisme Islam didasarkan pada hubungan antara sesama manusia, antara Tuhan dengan manusia, dan manusia dengan makhluk lainnya. Adapun beberapa karakteristiknya yaitu yang pertama, saling mencintai, penuh kasih sayang, dan menjaga kebersamaan. Yang kedua, berpegang teguh pada agama Allah, tidak saling bermusuhan, tidak bercerai-berai, dan saling menjaga kebersamaan. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan umat lainnya, saling menjaga keadilan dan saling berbuat baik. Yang keempat, menjalin kebebasan beragama. Dan yang kelima atau yang terakhir, menjunjung tinggi dan menghormati kehormatan diri serta menjaga hak bersama. Di mana humanisme Islam itu tidak mendewakan ataupun merendahkan manusia, melihat manusia sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan konsep kemanusiaannya didasarkan pada kesucian dari kitab Al-Quran. Dan Islam pun mengajarkan bahwa Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia, termasuk manusia itu sendiri. Jadi inilah yang membedakan humanisme Islam dengan humanisme Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar Andika Putra Kartikaji. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip humanisme Islam dan juga tipologi humanisme Islam. Yang pertama ada prinsip humanisme Islam. Prinsip humanisme teosentrik yang kemudian ditransformasikan sebagai nilai yang dihayati dan dilaksanakan sepenuhnya dalam masyarakat dan juga budaya. Melalui sistem inilah kita dapat mengetahui bahwa konsep yang ada pada agama Islam itu berbeda dengan konsep yang ada pada agama lain. Pada contohnya, Islam tidak mengenal sistem panteologisme, yang mana dalam sistem ini semua pemikirannya didasarkan pada teologi dan seolah-olah ia tidak mempercayai rasional. Memang wahyu bertindak sebagai furqan, pembeda kebenaran dari kepalsuan, dan sebagai petunjuk. Namun, Al-Quran jelas sekali senantiasa menekankan digunakannya akal, observasi empiris, dan juga bahkan intuisi. Dalam masalah relasi sosial, Nabi juga menegaskan bahwa tidak dianggap sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang ditegaskan Nabi ini sebetulnya memiliki makna yang dalam jika dikaitkan dengan isu kontemporer dan juga problem yang terjadi pada saat ini. Misalnya masalah hak asasi manusia. Ini artinya bahwa dalam Islam ini tidak hanya bercorak teosentris tetapi juga antroposentris. Karena agama diturunkan Tuhan untuk manusia dan manusia tidak lepas dari ketergantungannya dengan manusia lain atau juga dengan ciptaan Tuhan. Maka bagaimanapun persoalan abaikan, sehingga dengan demikian ajaran tauhid tidak terlepas dari dimensi sosialnya. Yang kedua ada tipologi humanisme Islam. Tipologi humanisme Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama ada humanisme literer, yang kedua ada humanisme religius, yang ketiga ada humanisme filosofis. Humanisme literer adalah humanisme yang terjadi pada era klasik Islam pada abad 3-4, 9-10 Masehi, yang dikenal sebagai zaman aristokrasi, uang, dan kekuasaan. Pada abad ini, orang-orang yang memiliki bakat tidak dapat mengerjakan keinginannya kecuali mereka termasuk ke dalam lingkungan raja-raja, bangsawan, orang kaya. Humanisme literer membangun pola pikir yang hanya melalui dan berdasar pada literatur atau teks. Yang kedua ada humanisme religius. Humanisme ini merupakan sebuah konsep yang hendak mengukur ketaatan dalam keberagaman atau kesalehan seseorang melalui pintu tasawuf.
Sisi positif yang perlu diketahui dari humanisme religius adalah dalam aspek moralitas dan juga spiritualitas. Yang ketiga adalah humanisme filosofis. Humanisme ini adalah penyatuan dari kedua humanisme di atas. Humanisme ini adalah berperan menyeimbangkan secara sehat dalam konsep kebenaran antara dunia, Tuhan, dan juga manusia. Jadi ada penyeimbangan yang semestinya dalam menempatkan profanitas dunia dan sekuler, humanisme dunia, manusia, dan antropologi serta dunia Tuhan yang bersifat teologi.